Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatih Asadullah, NIM 21140200125. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah tema ataupun sebuah pembahasan yang mana guna untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Micro Teaching yang diampu oleh Ustazah Nelly Putri MAG. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Adapun materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu an-na'at, atau bisa sering kita dengar kata sifat ya, na'at dan man'ut. Nah, kita masuk ke pembahasan pertama yaitu apa sih pengertian dari na'at dan man'ut itu? Na'at ataupun kata sifat adalah sesuatu yang disebutkan setelah isim untuk menjelaskan keadaan ataupun sifat yang berhubungan dengan isim tersebut. Adapun man'ut adalah isim yang disifati. Nah, dapat kita simpulkan secara singkat dari pengertian ini bahwasanya na'at itu merupakan kata sifat, sedangkan man'ut sesuatu yang disifati. Untuk mempermudah, sebagai contoh dalam bahasa Indonesia bisa kita ambil contoh seperti kelas yang bersih. Karena kelas yang bersih. Nah, kelas di sini merupakan sebagai man'ut ataupun yang sesuatu yang disifati. Nah, kemudian bersih, kata bersih di sini merupakan sifat ataupun na'at. Nah, kurang lebih seperti itu dalam bahasa Indonesia. Contoh dalam bahasa Arab bisa kita lihat, kita ambil contoh seperti al-masjidu an-nazifu ya, al-masjidu an-nazifu. Nah, al-masjidu di sini merupakan man'ut ataupun sesuatu yang disifati, suatu isim yang disifati. Kata an-nazifu merupakan sebagai na'at ataupun sifat dari masjid tersebut. Nah, dalam bahasa Indonesia, kata sifat biasanya diberi tambahan kata yang. Namun berbeda dengan bahasa Indonesia, berbeda dengan bahasa Arab yang memiliki aturan tertentu, sehingga dalam pembuatan kalimat yang berbentuk sifat harus sesuai dengan syarat-syarat yang dimaksud. Contohnya, at-tilmidu al-mujtahidu, siswa yang rajin. Kata at-tilmidu merupakan man'ut ataupun isim yang disifati. Kemudian kata al-mujtahidu merupakan na'at ataupun sifat yang mensifati isim tersebut. Baik, kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu hukum na'at dan man'ut. Dalam bahasa Arab, na'at dan man'ut seperti kembaran ataupun sepasang kata yang harus sama dalam 4 hal. Nah, jadi na'at dan man'ut ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan ya dari beberapa hal. Nah, hal-hal apa saja itu ini akan kita bahas. Yang pertama yaitu status i'rabnya. Antara na'at dan man'ut harus sama-sama marfu, mansub ataupun jar sesuai dengan kalimat ataupun huruf yang mendahulunya. Nah, jadi na'at dan man'ut ini harus sama-sama dalam hal i'rabnya. Jikalau man'utnya berbaris fathah, maka na'atnya juga harus berbaris fathah. Jikalau man'utnya berbaris kasroh, maka na'atnya akan berbaris kasroh juga. Nah, jikalau man'utnya berbaris dhammah, maka na'atnya otomatis berbaris dhammah juga. Kita masuk ke contohnya. Al-faslu an-nazifu, kelas yang bersih. Nah, bisa dilihat di sana bahwasanya kata al-faslu berbaris dhammah ya, maka otomatis na'atnya an-nazifu berbaris dhammah juga. Nah, kita coba lihat contoh yang kedua. Ra'aitul amira al-adila, saya melihat seorang pemimpin yang adil. Nah, kita teliti dulu bahwasannya di sana na'at dan man'utnya merupakan di kata al-amira al-adila. Nah, karena posisi amir di sini sebagai maf'ulun bih, yang mana maf'ulun bih ini salah satu tandanya yaitu mansub ataupun fathah, maka otomatis na'atnya ataupun kata sifat yang akan kita tambahkan harus berbaris fathah juga ya. Jadi ra'aitu al-amira al-adila, saya melihat seorang pemimpin yang adil. Nah, kemudian kita masuk ke contoh selanjutnya. Dhahabtu ilal masjidi al-kabiri, saya pergi ke masjid yang besar. Nah, kita lihat di sini kata ila yang mana
memajrurkan isim setelahnya. Ilal masjidi, otomatis naat yang akan kita tambahkan harus kita beri baris kasroh, yaitu al-kabiri. Dhahabtu ilal masjidi al-kabiri. Baik, kita lanjutkan ke hukum-hukum yang kedua, yaitu gendernya ataupun mudzakkar dan muannats. Nah, antara na'at dan man'ut harus sama-sama menunjukkan apakah dia perempuan ataupun laki-laki. Tidak boleh jika man'utnya perempuan lalu na'atnya laki-laki. Tidak boleh man'utnya muannats lalu na'atnya mudzakkar, begitu pula sebaliknya. Namun harus ada sama-sama muzakkar ataupun muannats. Nah, jadi harus teman-teman garis bawahi di sini bahwasanya na dan man'ut ini harus sama dari segi gender ya. Jikalau man'utnya berbentuk mudzakkar, otomatis naatnya harus berbentuk mudzakkar juga. Sebaliknya, jikalau man'utnya berbentuk muannats, maka naatnya harus berbentuk mudzakkar juga. Kita masuk ke contohnya. Hadarat talibu an-najihu. Ya, bisa teman-teman lihat di situ. Hadarat talibu. At-talibu an-najihu. Ya, hadarat talibu an-najihu. At-talib di sini merupakan mudzakkar ya, seorang siswa muzakkar karena tidak ada tanda-tanda muannasnya yaitu tamarbutah. Nah, jadi otomatis di sini masuk sebagai isim yang mudzakkar ya. Hadarat talibu an-najihu, maka otomatis naatnya harus berbentuk muzakkar juga, an-najihu. Hadarat talibu an-najihu. Nah, kita masuk ke contoh yang muannasnya. Hadarat at-talibatu an-najihatu. Seorang siswi yang rajin itu telah hadir. Nah, bisa teman-teman lihat di sini hadarat talibatu merupakan bentuk muannats, maka otomatis naatnya akan kita bentuk muannats juga. Hadarat talibatu an-najihatu. Beda di atas contoh di atasnya tadi, hanya hadarat talibu an-najihu tanpa tamarbutah, maka contoh yang kedua kita masukkan tamarbutah karena man'utnya merupakan muannats. Nah, baik, kita masuk ke hukum selanjutnya, yaitu jumlahnya, baik isim mufrad, musanna atau jamak. Nah, jadi harus teman-teman pahami di sini naat dan man'ut ini harus sama dari segi jumlah ya. Baik itu mufrad, musanna ataupun jamak, baik itu dia tunggal, dia dua ataupun lebih dari dua. Contohnya, ja'at talibu an-najihu. Seorang siswa yang rajin itu telah datang. Nah, dia di sini mufrad ya, seorang siswa. At-talibu, maka kita masukkan dia naat ataupun sifat berbentuk tunggal, an-najihu. Nah, jikalau dua orang, bisa teman-teman lihat di sini, hadarat talibani an-najihani. Dua orang siswa yang rajin itu telah datang. Nah, jadi ja'at talibani merupakan dua orang siswa, maka teman-teman harus memasukkan naat yang berbentuk musanna ya, ditandai dengan alif dan nun. Sudah kita belajar di pertemuan sebelumnya, tanda-tanda isim yang musanna itu memiliki alif dan nun. Nah, bagaimana jikalau kita masukkan dalam bentuk jamak? Bisa teman-teman lihat di sini, ja'at tullabu an-najihuna. Para siswa yang rajin itu telah datang. Nah, di sini kata at-tullab merupakan kata jamak dari talibun, maka otomatis naatnya kita masukkan dalam bentuk jamak, yaitu an-najihuna. Nah, seperti itu ya teman-teman. Baik, kita masuk ke hukum yang terakhir, yaitu ma'rifah dan nakirahnya atau umum dan khusus. Nah, jadi naat dan man'ut ini hal yang terakhir harus sama dalam ma'rifah dan nakirahnya. Kita masuk ke dalam contoh. Ja'a talibun najihun. Sama-sama nakirah ditandai dengan tanwin, maka keduanya menunjukkan arti yang masih umum. Nah, jikalau man'utnya tidak memiliki alif lam, maka naatnya harus kita masukkan tanpa alif lam juga ya, mengikuti dari man'utnya tersebut. Ja'a talibun najihun, yang artinya ini kita maksudkan ke dalam seorang siswa yang masih umum ya, tidak kita khususkan kepada siapa gitu. Nah, kemudian contoh yang nakirah seperti ja'at talibu an-najihu, harus sama-sama ma'rifah ditandai dengan adanya alif lam, maka keduanya menunjukkan arti yang khusus. Nah, at-talibu memiliki alif lam, contohnya, maka kita masukkan naat yang memiliki alif lam juga, an-najihu. Mungkin kita kasih contoh yang lain seperti hadzal faslu al-wasi'u. Hadzal faslu al-wasi'u. Kelas ini kelas yang
luas. Hadzal faslu al-wasi'u. Nah, di sana saya mengatakan al-faslu menggunakan alif lam, maka otomatis naatnya juga menggunakan alif lam seperti itu. Baik, mungkin sampai di sini saja pembahasan kita mengenai naat. Semoga teman-teman semua dapat memahaminya, dapat lebih mendalaminya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua. Baik, mungkin sekian dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.